Halo warga Konoha sekalian. Guys, baru-baru ini Ruben Onsu minta ketemu sama anak kandungnya sendiri, tapi Sarawenda bikin syarat harus cek kesehatan dulu. Wow, wadidaw. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena ada dugaan penyakit 3 huruf? Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya, apa itu penyakit tidak huruf? Apakah penyakit 3 huruf ini inisialnya H? Silahkan simpulkan sendiri ya. Coba tulis nanti di kolom komentar ya. Bukan TBC ya. TBC itu terlalu banyak cuan. Bukan itu guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mediasi antara Sarwenda dan Ruben Onsu gagal total? Apa alasannya? Jadi di sini ada pertanyaan besar guys. Di persidangan ketika Ruben Onsu dan Sarwenda bercerai, ada perjanjian tertulis bahwa Ruben Onsu bisa ketemu sama anaknya 2 kali dalam seminggu. Tapi sekarang ini Sarwenda melarang gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada semacam larangan? Apakah benar Ruben Onsu menderita penyakit 3 huruf sehingga diduga Sarwenda takut ketularan penyakit anak-anaknya? Apakah itu yang ditakutkan oleh Sarwenda? Jadi guys, kalau saya perhatikan di Konoha itu ada prinsip yang mengatakan kalau seseorang itu mualaf, maka wajahnya akan bersinar ya. Kemudian auranya akan lebih ceria gitu ya. Auranya akan lebih bahagia gitu. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Ruben Onsu auranya bahagia atau tidak? Apakah wajahnya pucat atau tidak? Jadi kalau kita perhatikan itu ya, saya tidak mengatakan saya yang paling benar ya. Menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, Ruben Onsu itu makin hari makin kurus gitu ya. Wajahnya pucat gitu ya. Jadi menurut keyakinan saya, ya menurut dugaan saya, sepertinya Ruben Onsu ini menderita penyakit yang tidak biasa gitu ya. Penyakit yang sangat luar biasa gitu. Ya kita doakan supaya sehat-sehat ya, supaya sembuh ya. Walaupun dia mualaf, tetap kita doakan ya. Jadi teman-teman Kristen ya, teman-teman yang beragama minoritas, tetap kita doakan gitu ya, supaya Ruben Onsu sehat selalu ya kan. Kemudian kenapa Sarwenda itu begitu tega gitu? Padahal kan dalam persidangan perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda itu kan ada perjanjian Ruben Onsu ketemu dengan anak 2 kali seminggu. Ada itu perjanjiannya. Secara hukum itu sah. Tapi tiba-tiba Sarwenda diduga melarang bertemu dengan Ruben Onsu. Apa alasannya? Apakah faktor daripada ada dugaan yang mengatakan si RO ini menderita penyakit 3 huruf? Tapi kan kalau misalnya nih dia ya diduga misalnya nih ya si RO ini menderita penyakit 3 huruf, harusnya kan dia menarik diri dong ya kalau dia sayang sama anaknya. Ini kan yang jadi pertanyaan besar. Benarkah dia menderita penyakit 3 huruf? Jadi ada semacam pertanyaan besar di sini. Apakah ini bisa-bisaan daripada Sarwenda? Apakah ini ada semacam dendam pribadi dari Sarwenda? Apakah Sarwenda ini yang salah atau Ruben Onsu yang salah? Jadi selama ini kan yang dikata-katain bersalah itu kan Sarwenda. Saya nggak tahu kenapa ya, di Konoha itu kalau ada seseorang yang baru mualaf, ya, kemudian dia bermasalah dengan orang yang beda agama, nggak semua tapi disclaimer on ya. Di Konoha biasanya mereka akan membela yang baru mualaf gitu. Mereka akan memberikan yang namanya karpet merah gitu ya.
mereka akan dipuja-puja gitu ya, mereka akan dieluk-elukan gitu ya, disanjung-sanjung gitu, seperti Ruben Onsu. Dan yang sering dikata-katain itu adalah Sarwenda. Ternyata setelah ada dugaan gitu ya, ada dugaan pembongkaran CCTV tahun 2017, ternyata si RO ini diduga melakukan perselingkuhan. Jadi semuanya sudah terbantahkan. Padahal Sarwenda tidak pernah mengatakan seperti itu di media kan. Ketika dia terpojok, lalu dia memberikan bukti gitu ya, bukan cuma omong-omong gitu. Jadi si RO ini yang kita anggap sangat keibuan gitu ya, sangat-sangat manusiawi gitu, sangat-sangat perhatian sama keluarga, family fan, ya kita tidak menganggap bahwa si RO ini bisa seperti itu ya. Ini sungguh di luar nurul ya. Saya juga nggak nyangka gitu. Saya dulu berpikir bahwa si RO ini orang yang sangat luar biasa. Dia nggak neko-neko gitu ya, perhatian sama keluarganya, tanggung jawab gitu ya. Tapi ternyata sungguh di luar dugaan. Tapi apakah yang menghujat Sarwenda selama ini minta maaf? Enggak kan? Enggak. Apakah ini faktor daripada mualaf-mualafan? Yes, ini berpengaruh guys. Suka tidak suka, ya bisa dikatakan ini sangat berpengaruh. Mohon maaf bagi teman-teman muslim ya. Ini namanya bias seiman, bias seagama. Jadi kalau seagama, seiman itu nggak semua warga Konoha seperti itu ya. Tapi rata-rata. Ya, ada ratusan juta warga Konoha, ada oknum ratusan juta di Konoha itu selalu membela yang seimin, walaupun yang seimin tersebut salah. Itu kebiasaan buruk daripada warga Konoha. Bukan warga Konoha sih, orang yang beragama, yang fanatik berlima beragama, itu penyakitnya guys. Kecuali orang yang beragama yang sudah dewasa itu biasanya enggak terlalu membela gitu ya. Kemudian selain itu ternyata ya di media sosial itu kan ada rumor-rumor yang mengatakan bahwa si RO ini diduga mengidap yang namanya GUI ya. Apa itu GUI? Di video sebelumnya saya dijelaskan apa itu GUI. Tahu sendirilah apa GUI ya. Diduga dia seorang GUI gitu. Nah, apakah karena dia seorang GUI sehingga dia menderita penyakit 3 huruf gitu? Apakah ini yang mempengaruhi gitu? Kemudian selain itu, kenapa ya di Konoha itu ya kalau saya perhatikan itu setiap keluarga itu nggak semuanya tapi ya di Konoha itu rata-rata ini menurut penelitian guys ada istilah fatherless. Jadi kalau saya perhatikan itu keluarga daripada RO ini fatherless. Fatherless itu artinya kurangnya kedekatan bapak dengan anak. Kurangnya kepemimpinan seorang bapak gitu. Jadi yang lebih berperan itu ibu. Konoha salah satu negara yang paling fatherless guys. Itu berdampak pada perkembangan kognitif anak. Jadi teman-teman yang nonton video nih, kalau Anda seorang bapak, please ya, luangkan waktu kita terhadap anak. Saya juga bukan bapak yang sempurna, tapi saya selalu meluangkan waktu saya gitu ya, terhadap anak gitu ya. Bukan berarti kita harus tiap hari di rumah, bukan seperti itu ya. Ada tuh orang tua yang tiap hari ketemu sama anaknya, tapi fatherless juga gitu. Ada seorang bapak tiap hari ketemu sama anaknya gitu ya, tapi fatherless juga gitu. Bukan seperti itu maksudnya. Fatherless itu artinya ya kita harus ini ya, harus perhatian sama anak gitu ya. Ngobrol dari hati ke hati, memperhatikan bakatnya gitu. Bukan cuma ngobrol biasa aja gitu. Memperhatikan bakatnya, karakternya dipelajari gitu ya. Kemudian merespon yang namanya pertanyaan-pertanyaannya. Anak kecil kan biasanya punya banyak pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian punya kedekatan emosional gitu ya. Jangan kehilangan sosok seorang ayah. Jadi di Konoha itu yang paling berperan penting itu adalah ibu. Bisa dikatakan bahwa ibu itu pengganti daripada kepala rumah tangga. Ibu merangkap kepala rumah tangga. Rata-rata seperti itu menurut data guys ya. Dan itu mempengaruhi kognitif anak, mempengaruhi
SDM suatu bangsa. Makanya saya bahas masalah RO ini bukan karena saya suka gosip, enggak, tapi ini salah satu contoh yang mempengaruhi kemajuan satu bangsa, yaitu fatherless. Saya melihat keluarga RO ini, ya dugaan saya itu keluarga yang fatherless ya, kurangnya sosok ayah gitu ya, tidak punya hubungan emosional gitu. Kalau mereka punya hubungan emosional, anaknya juga pasti berontak kan, pasti merengek-rengek ketemu sama ayahnya kan, nangis-nangis kan. Ya biasanya seperti itu, sama seperti KDM. Kalau kita bandingkan dengan KDM, RO dengan KDM, putri KDM yang paling kecil itu kan sampai nangis-nangis ya ketemu sama KDM. Ketika dibawa sama mantan istri KDM. Ada videonya itu viral ya, cek nanti ya. Karena KDM itu orang yang perhatian gitu ya, yang pengertian gitu ya, bukan fatherless gitu ya. Ada sosok ayah gitu ya. Jadi anak kecil itu pengen sosok ayah gitu, didengerin gitu ya. Jangan langsung emosional gitu ya, jangan marah-marah gitu. Kemudian bagaimana dengan keluarga RO? Keluarga RO ini berbeda dengan keluarga KDM kalau saya perhatikan. Keluarga RO ini fatherless ya. Kita bisa melihat anak-anaknya itu nggak ada tuh ya, berebut ketemu sama ayahnya. Kangen juga kagak kayaknya. Yang kangen itu cuman RO ya kan. Kalau anaknya kangen ya ya udah gitu ya. Daripada nangis-nangis, ibunya pasti nggak tega kan. Ya udah anterin aja lagi gitu ya. Ya kayaknya fatherless juga. Mungkin karena sering ditinggal mungkin, kita nggak tahu. Jadi saya juga sebenarnya bukan ayah yang sempurna, tapi saya usahakan untuk bercengkrama dengan anak, ngobrol dari hati ke hati gitu ya. Ada hubungan secara emosional gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi teman-teman yang nonton video ini, ya, kalau Anda seorang bapak, please lah gitu ya, jaga hubungan kita dengan anak gitu ya. Sesibuk apapun kita meluangkan waktu kita gitu ya. Meluangkan waktu itu bukan hanya ketemu biasa aja, enggak, tapi harus ada ikatan emosional gitu. Jalin ikatan emosional sama anak gitu. Supaya ada kedekatan gitu. Ya walaupun ya kadang-kadang anak nyebelin gitu ya, berisik gitu ya. Sama seperti ketika saya bikin konten gitu ya, anak saya juga sering berisik ya, tapi kita harus sabar gitu ya. Yang namanya juga seorang kepala rumah tangga ya. Kita nggak boleh kehilangan yang namanya sosok ayah gitu ya. Di rumah tangga itu nggak boleh kehilangan yang namanya sosok ayah. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Sekian video ini, saya warga Konoha, salam rasional.